Halo semua, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pada hari ini yaitu mengenai struktur proposal penelitian skripsi. Nah, oke, kita langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi lebih dalam lagi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman akan mampu menyusun proposal penelitian skripsi berdasarkan struktur yang baik dan benar. Struktur proposal penelitian skripsi. Dalam penyusunan proposal penelitian skripsi, penting bagi kita untuk mengikuti panduan penulisan yang berlaku sehingga proposal skripsi yang kita ajuin memenuhi ketentuan yang ada. Pada umumnya, proposal penelitian skripsi dibagi menjadi bab-bab yang meliputi. Pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pengantar yang memperkenalkan pembaca terhadap masalah yang melatari penelitian dan konteks penelitian yang akan dilakukan. Bab kedua, yaitu kajian literatur. Bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang melandasi penelitian yang akan dilakukan. Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Bab ini menggunakan metode, teknik, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, berikut adalah penjelasan terkait struktur proposal skripsi yang menyangkut bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, menguraikan konteks umum dari topik yang diteliti, menjelaskan alasan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti, terus mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang ada dalam konteks penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah, menjelaskan masalah utama yang akan diteliti secara lebih spesifik, mengidentifikasi masalah yang lebih luas, dan mengerucutkannya ke dalam masalah-masalah spesifik yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik, lalu pertanyaan ini harus jelas, dapat diukur, dan bisa dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, tujuan penelitian, menguraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Biasanya, tujuan penelitian menjawab perumusan masalah yang telah disusun. Yang kelima, manfaat penelitian, menjelaskan manfaat akademis dan praktis dari penelitian, menguraikan bagaimana hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap pengetahuan di bidang studi tersebut dan aplikasi praktisnya. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian literatur. Yang pertama, ada kajian literatur dengan risi, menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, mengidentifikasi teori-teori, model, konsep, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik, menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung atau bertentangan dengan asumsi atau hipotesis penelitian. Lalu yang kedua, ada kerangka berpikir. Isinya, menguraikan konsep-konsep kunci dan teori yang menjadi dasar penelitian, lalu menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka teoritis untuk penelitian, menggambarkan alur pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Isinya menjelaskan lokasi di mana penelitian akan dilakukan, lalu menguraikan jangka waktu penelitian dan pengumpulan data hingga analisis dan pelaporan. Yang kedua, metode penelitian. Lalu isinya ada apa? Yaitu menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan seperti kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Lalu menguraikan jenis penelitian seperti deskriptif, eksperimental, studi kasus, dan lain-lain. Yang ketiga, desain penelitian, menguraikan desain atau rencana keseluruhan penelitian, menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil selama penelitian, termasuk prosedur dan teknik yang digunakan. Yang keempat, teknik pengumpulan data, mengidentifikasi sumber data seperti primer atau sekunder, menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan seperti apa, wawancara, kuesioner, observasi, eksperimen, dan lain-lain. Yang kelima, instrumen penelitian,
Menggunakan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya seperti kuesioner, panduan, wawancara. Menjelaskan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Yang terakhir, yaitu teknik analisis data. Menjelaskan metode atau teknik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Menggunakan proses analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan alat statistik atau software yang akan digunakan jika diperlukan oleh teman-teman. Kesimpulannya yaitu, penyusunan proposal skripsi yang sistematis dan jelas sangat penting untuk memastikan penelitian berjalan sesuai dengan panduan akademik yang berlaku. Proposal penelitian skripsi umumnya terdiri dari 3 bab yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian literatur, dan bab 3 metodologi penelitian. Refleksi pada hari ini yaitu, karena kita sudah membahas mengenai struktur penulisan proposal penelitian, menurut kalian bagaimana yang memerlukan waktu paling lama dalam mengerjakannya? Tuliskan beserta alasannya ya pada kolom komentar teman-teman. Baik, cukup materi pada hari ini. Sampai berjumpa lagi.